Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Harus Motor. Kali ini saya akan mereview sebuah bearing ya untuk Yamaha Mio, lebih tepatnya bearing roda depan dari merek NTN. Di sini ada dua buah ya, bearing dari NTN dengan kode 6300 ZZ ya. Kodenya seperti ini. Tampilan belakangnya, tampilan samping, NTN Bearings, NTN Corporation made in Japan. Oke, kita lihat isinya. Oke, untuk packagingnya atau bungkusnya seperti ini ya. Luarnya ini kertas, luarnya kertas. Oke, dan dalamnya ini dibungkus oleh plastik ya, mirip percis seperti bungkus permen. Plastiknya keras juga. Nah, inilah bentuk laharnya ya, atau bentuk bearingnya. Di sini tertera tulisan dengan kode 6300 Z, tulisannya Japan, dan ini mereknya NTN. Oke, di belakangnya juga sama, mereknya NTN, dan ada kode 6300Z. Sini juga ada tulisan Japan. Oke, seperti ini untuk lahar roda depan dari Yamaha Mio. Oh, ini di sini de kodenya itu 6300 ZZ ya. ZZ itu berarti tutup ininya, bearingnya itu dari seng. ZZ itu kan kodenya ada dua tuh, ZZ berarti di sisi satu, di sebelah sisi juga satu sama, jadi ada dua ya. Oke, kita coba diukur ya untuk ketebalannya. Ini untuk lebarnya atau diameter luar 34,9 mm, bisa dibulatkan menjadi 35 ya untuk diameter bagian luar. Dan ini untuk diameter bagian dalam yaitu di 9,9 mm atau 10 mm ya, gitu. 10 mm kalau di senti berarti 1 senti. Kalau ini diameter luar 34,9 berarti 35 sentian ya, kalau misalkan dibulatkan menjadi 35. Oke. Dan ini adalah lebarnya di 10,8 mm ya. Oke. Jadi ini adalah
bearing untuk roda depan ya, Yamaha Mio. Untuk tipe motor lain seperti Pega, Jupiter, Nmax, Aerox, Lexi itu kode lahar depannya, ban depan sama ya. Untuk Yamaha tipenya 6300. Nah, untuk saya kali ini di review itu 6300 tipe jet, yaitu tipe yang menggunakan penutup besi di bagian sisi satunya tipe besi dan sisi sebelahnya juga atau satunya lagi besi gitu. Untuk harga dari bearing NTN itu tergantung dari penjualnya ya. Ada yang jual 15.000 satunya, ada yang 20.000. Kalau bawaan dari Yamaha original itu biasanya menggunakan koyo. Kalau saya ini mereview menggunakan merek NTN bearing, namun secara kualitas dan keawetan sama saja ya, mau NTN mau koyo. Terus banyak beredar di pasaran merek-merek bearing ya yang bagus. Ada FAG, ada Faito itu lebih bagus, ada SKF. Untuk merek-merek yang kualitasnya bagus. Untuk merek-merek kualitas yang lumayan itu kayak NPP itu lumayan, ketahanannya tidak diragukan lagi. Terus kayak merek Aspira, Federal itu kualitasnya lumayan juga, tidak cepat aus atau tidak cepat rusaknya untuk bearing roda bagian depan. Nah, kecuali untuk bearing roda bagian depan merek yang kurang bagus itu banyak ya di pasaran. Saya tidak bisa menyebutkan merek-mereknya, namun dari harga juga sudah kelihatan. Misalkan untuk lahar roda depan 20.000 dapat 2, atau dengan harga 15.000 dapat 2. Nah, itu kita patut curiga untuk kualitas dan ketahanan dari lahar atau bearing tersebut. Nah, begitu ya. Oh ya, untuk penutup ya ada banyak tipe-tipenya. Ada yang tidak menggunakan penutup, ada yang menggunakan penutupnya dari karet, tutup seal karet. Ada yang penutupnya dari seng, seperti di review saya kali ini menggunakan penutup seng. Dan di sini juga kelihatan ya, kalau tipe ini sengnya ada 2. Kalau misalkan teman-teman di luaran sana kedapatan dengan kode atau merek tertentu ya, 6300 RS. Nah, RS berarti itu kode rubber seal. Rubber seal berarti penutupnya dari karet. Nah, itu kemungkinan kalau sesudah kode bearing 6300 RS itu kemungkinan penutupnya hanya satu dari jadi sebagian sisinya aja ya. Kalau misalkan 2 RS, nah berarti itu penutupnya ada 2 seperti kode bearing yang 2 jet ini ya. Kalau misalkan 2 RS, nah di sini penutupnya seal, di sini juga seal. Nah, begitu. Kalau RS saja berarti satu saja, satu sisi yang ada.
rubber sealnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman kedapatan kodenya 6300 saja tanpa ada tulisan di belakangnya, polos, berarti itu tidak mempunyai penutup dan sangat rawan untuk dipasangkan di roda bagian depan, karena debu kotoran bisa langsung masuk ke dalam lahar tersebut, menimbulkan kerusakan yang lebih cepat dibandingkan dengan bearing yang ada penutupnya, begitu. Nah, untuk teman-teman misalkan membeli lahar dengan penutup satu ya, itu masih bisa dipasangkan di bagian luarnya saja, kalau bagian dalam tidak. Soalnya kan lahar kan ada dua itu, nanti berhadapan seperti ini lahar, bagian dalamnya kan di sini ada bagian dalamnya juga. Nah, dia itu tidak akan terkena debu karena di bagian dalam dari pelek tersebut. Nah, kita ambil contoh misalkan ya, di sini tidak ada penutupnya, di sini juga tidak ada penutupnya. Misalkan ini dipasangkan di pelek motor ya, berarti begini. Nah, jadi kan ini ada penutup, ini penutup. Nah, ini bagian luarnya itu berarti tertutupi oleh penutup ya. Jadi debu tidak akan masuk. Nah, kalau yang bagian dalam di sini dari pelek itu juga tidak akan masuk karena pelek juga kan tidak ada lubang di tengahnya, begitu. Nah, untuk pemasangan itu bisa dilakukan dengan cara dipres atau digetok pakai palu plastik atau palu besi secara perlahan. Usahakan untuk memasangnya atau menggetoknya itu ya, jangan di bagian sini, usahakan di bagian pinggirnya, karena kalau misalkan digetok bagian tengah, otomatis bearing atau lahar yang bagian dalamnya itu yang berupa bal bearingnya yang bulat-bulat itu bisa cacat dan mengalami keoblakan, begitu. Nah, jika pemasangannya sesuai dan benar, bearing juga akan awet. Kalau pemasangan bisa digasih gemuk atau grease tambahan atau juga tidak, soalnya dari pabrikan juga pasti udah memasukkan grease atau stempet sesuai standar pabriknya. Begitu review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat jumpa kembali.